Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kembali lagi nih bersama Kak Sri Official. Nah, di video kali ini Kak Sri akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Teman yang Tidak Disangka-Sangka. Bagaimana kisahnya? Ayo kita dengarkan. Let's go. Di sebuah pondok kecil di pulau manusia, di tempat yang sangat jauh dekat dengan matahari, Nyonya Berta bernyanyi menyambut senyum surya. Di lubang hitam kecil, hidup sebuah keluarga tikus tua. Mereka selalu bahagia bersatu atap dengan Nyonya Berta. Mereka juga memiliki seorang kesatria kecil. Di mata mereka tampak kasih sayang yang sangat luas. Tapi ada satu masalah. Setiap hari mereka selalu bersembunyi karena ada sesuatu yang besar mengincar mereka. Dia bernama Tommy. Tommy kucing yang lincah. Dia penjaga roti keju di atas meja makan dan selalu berhadapan. Setiap pagi, Nyonya Berta selalu membuat olahan keju untuk menghidupinya. Dia menjajakannya di tempat-tempat minum atau di bar. Remahan roti yang jatuh menjadi rejeki untuk keluarga di lubang itu. Namun, mereka seperti dikejar penjahat hanya untuk mendapatkan remahan roti tersebut. Si Red namanya. Dia sangat lugu dan lucu dan dia juga lincah. Suatu hari, tibalah Nyonya Berta kedatangan teman lama. Temannya membawa seekor anjing dan Nyonya Berta menyukainya. Nyonya Berta pun melupakan Tommy sang penjaga rumah. Kini Tommy tersingkir mulai dari kasih sayang, makan, hingga tempat tidurnya. Serta tempat Tommy bersandar kini menjadi tempat anjing. Tommy murung dan sedih. Ia pergi ke ujung kolam. Ia bercerita dengan seekor ikan mas tua. Tommy dan ikan mas, merekalah yang paling mengerti arti ditinggalkan. Hari berlalu, musim berganti, salju pun turun di malam Natal. Tommy berkata, "Di mana syalku? Aku kedinginan. Di mana kue paiku? Di mana? Di mana? Di mana engkau Santa Claus? Dulu ku selalu dapatkan hadiah. Sekarang kini telah tergantikan oleh anjing itu." Anjing itu berkata di depan pintu, "Hei Tommy, sungguh menyedihkan dirimu." "Hei dok, aku sudah biasa dengan cuaca seperti ini." "Jangan bohong kau Tom, lihatlah bulumu yang sudah berdiri dan basah." Ucap anjing itu dan berlalu pergi meninggalkan Tom sambil tertawa. Dok adalah anjing yang nakal. Dia selalu mencuri kue pai Nyonya Berta, bahkan menghabiskan keju di dalam gudang. Nyonya Berta hanya tersenyum, bahkan menambahkan lagi. Dari pojok yang paling tinggi, si Red melihat itu. Dia lalu pergi ke perapian dan bertemu dengan Tommy. "Hei Tom, apa kau tidak ingin menangkapku? Aku telah mencuri remahan keju." "Tidak Red, aku sudah tidak tertarik lagi. Kau bisa ambil semua remahan itu." Si Tommy berjalan meninggalkan Red. Si Red mengambil sebanyak mungkin. Si Red dan keluarga di malam Natal ini, mereka pun berpesta di dalam lubang memakan keju bersama keluarga. Setelah acara makan malam, si Red keluar dari persembunyian. Ia hendak pergi untuk minum menuju kolam ikan mas. "Hai Mr. Shen, hai Red." "Oh, di sini kau rupanya Tommy." Tommy hanya terdiam. "Ada apa denganmu Tommy?" "Aku tidak apa-apa," kata Tom. "Dia sedang bersedih," ucap Mr. Shen sang ikan mas. "Why bro, you tell me." "Dia sedih karena anjing baru itu." "Maksudmu si pengacau itu?" sambung si Red. "Siapa lagi? Bukankah itu bagus, pekerjaanmu jadi lebih ringan." "No Red, kau tidak tahu apa-apa. Mungkin sebentar lagi kita tidak akan bertemu lagi. Mungkin ini sudah saatnya aku harus pergi meninggalkan kalian. Maafkan aku Red, aku selalu mengganggumu dan keluargamu." "Tapi Tom, itu kan memang terjadi secara alami. Kucing mengejar tikus, kucing menjaga rumah, kucing penjaga sepertimu memang seperti itu." Di sela-sela percakapan antara si Tom dan si Red, ikan mas mencoba memberikan ide kepada keduanya. "Hey guys, boleh aku berbicara?"
Tentu, Shen. Bisa tolong ambilkan makananku? Oh, ucap Red. Biar aku ambilkan, kata Tommy. Tommy datang sambil menggigit makanan ikan dan menumpahkannya ke dalam kolam. Kau bisa makan sepuasnya, Shen. Thank you, Tommy, thank you. Hey, Tommy, aku memiliki ide. Bagaimana kalau hari ini adalah hari bersatunya dua hewan yang tidak mungkin bersatu di tempat lain? Apa maksudmu, Shen? Come on, guys. Kalian adalah tikus dan kucing. Tommy si pemangsa dan si Red adalah dombanya. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Shen? Ucap Tommy. Aku hanya ingin kalian bersatu untuk menyingkirkan anjing nakal itu. Kalian tahu, hari ini dia baru saja masuk ke kolam ini dan buang air kecil di sini. Tapi tenang, air ini sudah diganti oleh Nyonya Berta yang melihat anjingnya kencing di sini. Oke, Shen, aku mendengarkanmu, ucap Red. Apa rencananya? No, Red, aku tidak mau ikut-ikutan, kata Tommy. Come on, Tom, ini bisa mengembalikan posisimu. Baiklah, apa rencananya? Setiap pagi, si Dog akan keluar lewat sini. Ia akan mengambil jatah sarapannya di dekat pohon ini. Pada waktu ia lewat, aku akan menyemburkan air kepadanya. Lalu, aku akan mengotori kolam ini. Setelah itu, kau, Red, akan mencuri sepotong keju di meja makan. Lalu Tommy akan menangkapmu dan membuat seolah engkau telah mati tergigit oleh Tommy. Biarkan Nyonya Berta melihatnya. Rencana yang kedua, anjing itu buta warna. Tommy akan bertugas membuka pintu gudang. Lalu kau, Red, akan mengambil sepotong keju dan mentega. Kalian akan mengolesinya di kaos kaki Nyonya Berta. Apa itu tidak akan ketahuan? Tentu saja tidak. Kalian bisa mengolesinya sesaat sebelum Nyonya Berta memakai kaos kakinya. Setelah mereka bertiga berunding dan menyatakan kesepakatan, jika rencana ini berhasil, aku ingin kau, Tom, dan Red membawakanku kismis. Bagaimana denganmu, Red? Aku hanya ingin memiliki seorang teman. And you, Tom? Baiklah, ucap Tommy. Mereka pun bersiap-siap dan menempatkan diri di posisi-posisi yang sudah ditentukan. Pukul 12 malam, lonceng pun berbunyi. Itu pertanda malam Natal telah tiba. Tidak lama kemudian, suara derap kaki ramai di depan pintu. Saatnya sudah tiba. Ini harus berhasil. Tok, 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 ketukan pintu. Dengan semangat, Nyonya Berta membukakan pintu bersama anjingnya. Setelah acara pesta selesai, Nyonya Berta dan teman-temannya tertidur di aula utama. Si Dog terbangun lebih awal dari mereka. Lalu ia pergi menuju tempat makannya. Ia melewati kolam ikan, sehingga Mr. Shen menyemburkan air. Si Dog pun menjadi marah karena tubuhnya basah. Di waktu yang sama, si Tommy dan Red bekerja sama untuk mengambil keju dan mentega, lalu mengolesinya di kaos kaki Nyonya Berta. Tidak beberapa lama kemudian, si Dog kembali ke aula utama karena kotak makannya kosong. Itu karena Nyonya Berta masih tertidur. Setelah semakin dekat dengan Nyonya Berta, si Dog pun mencium bau mentega dan keju yang lezat. Ia mengira Nyonya Berta membawakannya keju. Hatinya pun senang. Ia segera menuju keju itu dan lalu menggigitnya. Au! Nyonya Berta terbangun dengan suara jeritan yang keras, sehingga membangunkan semua orang yang tertidur di aula utama. Ada apa, Berta? Ucap salah seorang temannya. Anjing ini tiba-tiba menggigit kakiku. Sang anjing pun bingung. Kenapa Nyonya Berta berteriak? Apa kau mengira kakiku adalah sepotong keju, hingga engkau hendak memakanku? Aku tidak ingin lagi memelihara seekor anjing. Tom dan Red mendengarkan kemarahan Nyonya Berta dari sebelah rak buku. Baiklah Berta, kami akan membawa anjing itu pulang. Mungkin ia tidak cocok dengan tempat ini. Kami akan membawanya ke penangkaran kembali. Di balik tembok kertas atau rak buku, si Red berkata, Yes, berhasil. Kita berhasil, Tommy. Ya, tapi aku ragu. Apakah Nyonya Berta akan memanggilku kembali? Tentu saja, sobat. Sambil menahan sakit di kaki, Nyonya Berta menemukan si Tommy. Nyonya Berta berkata kepada Tommy, Hei Tom, maafkan aku telah meninggalkanmu. Kini kau diterima kembali di rumah. Kau akan menjadi penjaga dan pelindung bagi keju dari tikus-tikus itu. Lalu Nyonya Berta pun pergi untuk mengambil kotak P3K. Selang tidak beberapa lama, mereka bertiga pun kembali berkumpul di kolam.
Lalu Tom pun datang membawa sekantong kismis. Ini milikmu, Mr. Shen. Hehe, ye, thank you, Tom. Dan untukmu, Red, aku tidak akan mengganggu dan mengejarmu lagi. Kau bisa ambil semua remahan dari meja ini. Dan sekarang kita semua adalah keluarga. Thank you, Tommy, ucap Red. Lalu Tommy mengangkat tubuh Red dan melemparnya ke punggung. Untuk merayakan ini, aku akan membawamu berkeliling rumah ini. Hahaha, ucap Red sambil tertawa melompat-lompat. Lalu mereka pun pergi bagaikan koboi dan kudanya. Mr. Shen pun tertawa sambil mengunyah kismis kesukaannya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng dari Kak Sri. Semoga kalian menyukainya dan bisa tidur dengan nyenyak. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. See you next time. See you, bye-bye.